ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم اللهم صل وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Muhammad bin Fadl Haddatsana Muhammad bin Ja'far Haddatsana Ibrahim bin Yusuf Haddatsana Ismail bin Umar an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqbari an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ana aghna asy-syuraka min al-syirki ana ghaniyun 'anil 'amali alladhi fihi syarikatun li ghairi faman 'amila 'amalan usyrika fihi ghairi wa ana minhu bari'un ya'ni minan jalikal 'amali wa yuqalu ya'ni minal 'amili fa fi hadzal khabar dalilun ala anna Allah ta'ala la yaqbalu minal 'amali syai'an illa ma kana khalisan liwajhihi fa idza lam yakun khalisan fala yaqbalu minhu fala sawaba lahu fil akhirati wa masiruhu ila jahannam. Waddalilu ala dzalika qauluhu ta'ala man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha al-ayah wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan inayah dan taufik hidayahnya kembali kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menggugurkan kewajiban kita mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita dengan berzikrullah. Mudah-mudahan doa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membekali ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak saudara sekalian yang kami hormati, segenap pengurus masjid yang kami muliakan, melanjuti kajian kita masih membahas ada yang berkaitan dengan al-ikhlas, babul ikhlas, bab menerangkan ikhlas ya. Jadi ikhlas itu perbuatannya, mukhlis itu orangnya. Jadi orangnya berbuat harus ikhlas. Pernah kita singgung gimana tanda-tanda orang itu ikhlas beramal. Tanda-tandanya mereka tidak sama sekali punya perasaan ingin ya dipuji oleh manusia, bahkan dipuji pun tidak menjadikan dia lebih bagus, dicaci maki pun gak bikin kendor. Ini tanda-tandanya orang ikhlas ya. Jadi orang-orang yang ikhlas itu walhasil yang dipandang hanya Allah. Ini bedanya saudara sekalian. Jadi ada ilmu tasawuf, ada ilmu fikih. Di sini menerangkan tentang batiniah kita. Kalau ilmu fikih yang kita kaji adalah ilmu yang ada kaitannya amaliyah zahiriyah. Ya.
amal zahiriyah, bagaimana caranya kita berwudu, bagaimana caranya kita sholat, itu dibahas dalam ilmu fikih. Nanti wudu terangin lagi, bagaimana caranya supaya kita wudu itu bersih zahir dan batin. Ya, zahirnya kita wudu sebagaimana biasa, ya, yang enam rukun tadi itu wudu. Batinnya bagaimana kita niat di samping kita ini wudu zahir, wudu batin juga. Bukan zahirnya doang kita bersihin, tapi batinnya kita kotor. Nah ini, jadi pengen niat wudu zahir dan batin. Paham ya Pak? Zahirnya kita usap muka kita, batin kita niatin tuh supaya apa? Supaya bersih juga. Bab ini yang berkaitan dengan ibadah. Kalau orang mementingkan zahir saja, batinnya mereka enggak pikirkan, berantakan ibadah kita. Yang dikatakan oleh ulama, siapa orang yang mengerti tentang ilmu fikih, ya, tapi dia enggak pelajari ilmu tasawuf, maka tafassak katanya, rusak. Ibadah kita jadi rusak, sembarangan aja ibadah kita jadinya, semaunya aja. Nah, ini tafassak, rusak. Nah, siapa orang yang belajar ilmu tasawuf tapi enggak belajar ilmu fikih, tazandak, kafir zindik. Ya, kafir zindik ini mereka juga kadang-kadang sembarangan juga akhirnya. Gitu loh. Akhirnya ntar anjing mati pun disolatin. Dia punya anjing, disayang banget itu. Kan gitu. Dia nggak tahu hukumnya menyolati anjing, boleh apa kagak. Dikarenakan sayang disolatin aja itu anjing. Itu loh. Jadi bisa menentang hukum-hukum Allah. Tapi orang yang ngerti hukum Allah tidak dibarengi dengan tasawuf, rusak dirinya. Nah, berkaitan tuh. Ya, berjalan dengan sama. Jadi kembali, tandanya orang ikhlas itu beramal apapun tidak melihat dari sisi pandang manusia, yang dilihat hanya Allah. Kenapa demikian? Wa innama yastaujibul abdul asawaba idza kana amaluhu khalisan liwajhillahi ta'ala. Ya, hanya yang diterima seorang hamba beribadah kepada Allah itu amalnya ikhlas mencari ridho Allah. Wa idza kana li ghairihi fihi syarikatun fallahu bari'un minhu. Kalau makan kita beramal ada yang ingin dituju, maka Allah bebas tuh. Artinya apa? Allah tidak mau tahu-tahu dah tuh. Contoh begini. Hadirnya kita ke pengajian untuk mencari apa? Ilmu. Yang kedua, menghilangkan kebodohan. Udah cukup. Cukup udah segitu niatnya. Ini kata ulama. Dengan wasilah kita ya mencari ridhonya Allah, yang kedua menghilangkan kebodohan kita, entar jadi sempurna, pahala dapat, ilmu dapat. Itu. Tapi kalau niat kita melenceng, ilmu belum tentu dapat, pahala juga enggak dapat. Gitu ya. Jadi pengennya kita nih ilmu dapat, pahala dapat. Bagaimana saya ngarepin pahala doang, ilmunya kagak? Ya kalau bisa dua-duanya dapat. Ya, kalau buat kita nih minta maaf nih Pak yang lanjut usia, dapat mau belum tentu. Ya. Duduk aja udah kali-kali dapat pahala. Gitu kan? Ya minta maaf, beda udah. Kualitas daya berpikir kita nih kalau sudah tua sudah lemah. Waktu ngaji menganggut, kayak bisa banget. Ntar pulang ngaji lupa. Ya udah gimana? Ya. Lupa. Iya, mau begitu udah. Jadi kita apa nih? Gugurin kewajiban. Satu, kita niat iktikaf di masjid. Yang kedua, kita niat silaturahim. Yang ketiga, kita niat ngedengerin nasihat. Banyak tuh. Jadi fadilah itulah yang kita kejar. Supaya apa? Supaya kita memperoleh pahala. Dah.
Selanjutnya pengajian kita ini ada satu hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu taala. Ini kalau hadis qudsi itu ya firman-Nya dari Allah, artinya dari Nabi. Ya. Sahabat enggak tahu, enggak ngerti. Nabi dapat firman ya yang harus sampaikan tapi berbentuk hadis, namanya hadis qudsi. Ya. Ada hadis Nabi, ada hadis qudsi. Kalau hadis Nabi itu ucapan dari beliau, ya artinya pun dari beliau. Umpama begini. Ada ucapan yang tidak dimengerti oleh sahabat. Ya. Ada ucapan Nabi seperti begini. Ada orang di akhir zaman nanti ya sifatnya al-wahan. Wahan. Ini sahabat nggak ngerti apa itu wahan. Akhirnya Nabi menjawab, al-wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu namanya wahan. Jadi kalimat ini nggak dimengerti oleh sahabat. Sehingga sahabat nanya, wa mal wahan ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Kata Nabi, wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dengan dunia, dia lupa mati. Ini berarti ucapan dari Nabi, artinya pun dari Nabi. Paham ya? Tapi kalau hadis qudsi itu ucapannya dari Allah, ya, artinya dari Nabi. Baru saja Nabi ya dapat wahyu, ya ucapannya dari Allah, Nabi yang terangkan. Apa tuh? Di sini hadis qudsi namanya. Ana agna syuraka anis syirki. Ana ghaniyun al amali alladhi fi syarikatun li ghairi. Aku, kata Allah, zat yang cukup dari segala-galanya. Aku tuh bebas daripada pertemanan aku dengan yang lainnya. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa ada embel bantuan dari orang lain. Apapun yang dikehendaki dan diciptakan oleh Allah tidak memerlukan bantuan orang lain. Innam ana agna syuraka. Saya cukup daripada pertemanan ya dari orang lain. Allah menciptakan alam semesta ini, enggak dibantu oleh orang lain. Kenapa? Sebab Allah zat yang maha kuasa. Jadi dia enggak butuh bantuan orang lain. Ini yang dikatakan ana agna syuraka. Jadi saya itu zat yang tidak butuh pertemanan kepada yang lain. Beda dengan kita. Kalau kita ini makhluk sosial yang tidak akan bisa sempurna dan bisa tanpa bantuan orang lain. Ini kita bedanya. Kita bikin masjid umpama, ada yang bantuin. Kalau bapak bikin mentang-mentang bisa, bikin sendiri, belanja sendiri, ngaduk sendiri, ya, nembok sendiri, gimana kira-kira? Nah, 3 hari mati. Ya, kenapa? Keterbatasan kemampuan kita ini. Loh, makanya nih manusia termasuk makhluk sosial. Kita membutuhkan pertolongan manusia sesaat kita hidup. Di saat kita mati pun butuh pertolongan manusia. Ya. Di saat kita hidup kita saling membantu, kekurangan saling melengkapi. Ini namanya makhluk sosial. Sebab kita butuh bantuan orang. Ya. Kemudian ada kalanya, ya, nanti juga suatu saat kita akan butuh pertolongan orang yang lain ketika kita meninggal dunia. Butuh pertolongan orang lain. Dan satu saat juga akan terjadi yang hidup butuh pertolongan dari yang mati. Ya, ini yang gampangnya saudara, itu orang setiap hari tukang gali kuburan. Kalau nggak ada yang mati, nggak ngerokok dia, ya kan, nggak ngukus. Itu yang paling gampang tuh. Dan tidak sedikit wasilah orang-orang itu ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, ya, yang hidup itu membutuhkan.
Contoh, wali-wali Allah, ya, yang beliau telah meninggal dunia, tapi berapa banyak itu orang yang hidup bisa mencari nafkah dengan wasilah wali tadi. Tempat ziarah kan banyak orang-orang yang dagang. Ya, dengan asbab orang yang berziarah, maka yang hidup itu bisa ngambil manfaat dari orang yang mati. Namanya makhluk sosial. Tapi kalau Allah enggak. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu zat yang berkuasa dengan bentuk dan cara apapun, itu semua haknya Allah. Ini masalah akidah. Sehingga kalau sudah haknya Allah yang berbuat, haknya Allah yang menciptakan, kita sudah nggak mampu membahas. Ini bukan wilayah kita. Ada wilayahnya Allah, ada wilayahnya kita. Wilayah kita itu sebatas nilai zahir, ya, batin urusan Allah. Jadi begini, kita ini semua menjadi teman udah lama, ya. Zahirnya doang yang saya tahu. Bapak tahu zahir saya tahu zahir Bapak, tapi batin saya tahu nggak? Oh, jadi kita sebatas menilai zahirnya, urusan batin bukan urusan kita, urusan Allah. Nah, di sini wilayahnya Allah tuh, ya. Sehingga kita ditekankan oleh Nabi kalau bisa kita berhusnuzon, ya. Husnuzon itu timbul dari hati. Jadi yang tahu tuh Allah. Nih kita nih datang sini nih. Hari ini kita kumpul, yang kelihatan nih kita sama-sama niatnya ibadah. Allah tahu nih apa yang jadi perniatan kita nih. Apakah kita datang semata-mata karena Allah? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Apa karena sesuatu? Wallahu alam, Allah yang tahu. Nah, kita selaku manusia tidak boleh tuh menilai. Enggak boleh. Ah, lu pora-pora lu, enggak boleh. Ah, lu sih cari muka lu, enggak boleh. Ya. Kalau kita ngomong begitu berarti kita sudah suuzon. Nanti pribadi manusia itu yang ditahu oleh Allah. Sehingga nanti pada hari kiamat, ini hadis pernah saya terangin, ada 3 golongan yang akan disidang di hadapan Allah nanti. 3 golongan ini nanti mereka nggak bisa mengelak. Yang pertama, orang yang suka membaca Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua, orang yang mati di medan perang membela agama Allah. Yang ketiga, orang yang sodakoh. Ini 3 ini akan disidang nanti oleh Allah. Apa yang dipertanya? Hai fulan, yang orang hafal Quran. Hai fulan, apa yang kau amalkan dengan apa yang kau bisa? Al-Quran maksudnya, Pak. Ya Allah, setiap hari aku hidupkan siang dan malam, ya, membaca firman-Mu. Baca Al-Quran. Apa kata Allah? Bohong. Kamu baca Quran itu hanya sekedar pengen disebut orang yang pandai baca Quran, bukan karena aku, katanya. Awas, hati-hati. Ini kena semua nih, Pak nih. Termasuk saya kena nih. Ya. Kau membaca Quran itu bukan untuk mencari ridhoku. Kau baca Quran itu hanya ingin disebut orang yang pandai baca Quran. Ya, ini sedikit saya simpulkan apa yang diucapkan oleh Nabi itu, yang ketika nanti disidang oleh Allah orang-orang yang pandai baca Quran. Apakah dia betul-betul Quran membaca Quran karena ikhlas karena Allah, kemudian diamalkan apa yang menjadi isi-isi dalam Al-Quran? Apakah mereka sekedar membaca? Wallahu a'lam bishawab. Atau mereka ingin mencari juara? Wallahu a'lam bishawab. Apakah ingin mencari keterkenalan? Wallahu a'lam bishawab. Semua kita kembalikan kepada diri masing-masing agar kita lebih berhati-hati lagi. Ingat, apa yang kita niati semua itu Allah tahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang perang mati syahid. Ditanya, hai fulan, untuk apa kau membela agamaku? Ya Allah, aku ingin
ya, mencari ridhamu dan ingin masuk surgamu. Kata Allah, bohong. Ya. Kamu ikut perang di medan perang, mati hanya ingin dibilang kau orang pemberani. Hanya pengen dibilang seorang pemberani. Bukan pengen semata-mata mencari ridhoku, tapi ingin dibilang seorang pemberani. Bingung lagi kita nih, Pak. Kalau yang memang kelihatannya mereka mati di medan perang dengan niat yang kurang baik, ya, akan disidang oleh Allah semacam itu nanti. Apalagi kita yang memang perang bukan karena agama, karena politik, karena duit, ya, karena jabatan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak. Ini kan tamsilnya ke sana. Kalau yang kelihatannya mereka mati di medan perang, disidang oleh Allah, kamu hanya ingin dibilang pemberani, berarti kan Allah tahu. Bagaimana kita berjuang semata-mata untuk kejabatan, untuk kedudukan, untuk politik, ya, supaya jangan tersingkir, terjadilah pembunuhan, fitnah sono, fitnah sini. Allah alam bisawab. Nah, ya. Kemudian yang ketiga disidang lagi oleh Allah, orang kaya yang dermawan. Aku infakkan hartaku untuk mencari ridhomu, bohong, kata Allah. Kamu hanya ingin dibilang orang yang paling dermawan, bukan mencari ridhoku. Kayak dibilang dermawan aja. Ini ucapan Allah ya. Kita tidak suzon, nggak boleh. Ini ucapan Allah. Apa intinya, Pak? Supaya nanti, ya, apapun yang kita kerjakan jangan tergeser niat kita semata-mata karena Allah. Tadi saya siang Jumatan di Taposona, Pak, Bogor. Itu masjid megah, halamannya ada 5 hektar kali. Itu yang bikin seorang. Pas saya bilang orang kampung sana, antum mesti terima kasih nih, ada orang yang kaya dermawan membangunkan masjid yang megah begini. Dia nggak bisa, ente yang ngurusin pada yang bangun, ketemu sama saya nggak kelihatan, Pak, orang dermawan, nggak kelihatan orang kaya, ya, pakaiannya sederhana. Kalau saya nggak dikasih tahu, nggak tahu itu Pak Kiai orangnya. Oh, lihat, coba lihat. Kadang-kadang gitu, Pak, orang kaya nggak sesuai potongannya. Ya. Itu semua gerakan Allah. Mudah-mudahan kita doakan beliau termasuk ikhlas karena Allah. Itu yang saya maksudnya. Dah. Jadi kembali, bedanya kita dengan Allah, kalau Allah tanpa membutuhkan bantuan orang lain, sementara kalau kita ini membutuhkan pertolongan orang lain. Kayak saya. Ya, saya butuh pertolongan Bapak. Saya ngajar, ada yang dengerin. Kalau saya ngajar nggak ada yang dengerin gimana? Orang gila. Ustaz gila tuh. Ngajar sendirian nggak ada yang dengerin. Sekarang banyak kan, Pak, banyak orang gila. Banyak orang gila. Banyak ngomong sendirian, dia tahu sendiri. Halo, ya. Orang gila. Ya. Gila dadakan. Kadang-kadang dia nggak tahu, gitu. Yang ngajak ngomong kita nggak dengar, dia tahu sendirian. Banyak orang gila tuh. Termasuk ente, Pak. Ya, dah. Itu jadi kembali saudara sekalian, makhluk sosial. Dah. Lalu bagaimana kalau makan orang tersebut beramal tanpa, ya, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Faman amila amalan usyrika fihi ghairi fa ana minhu bariun, yakni min dzalikal amal. Kalau memang ada orang beramal atau berbuat, ya, mencari selain daripada aku bebas kepada mereka. Artinya apa? Allah tidak akan memberikan pahala. Wa yuqalu yakni minal amili fa fi hadzal khabari dalilun. Ya, maksudnya yang dikatakan ini buat orang-orang yang beramal, mereka itu bebas daripada pahala. Maksudnya apa? Allah nggak bakal berikan pahala, Allah nggak tinggalkan dia. Kenapa? Sebab ente mencari
Ya, bukan mencari ridho aku, mencari selain daripada aku. Ya. Wa fi hadzal khabari dalilun ala anna Allah Ta'ala la yaqbalu minal amali syai'an illa ma kana khalisan liwajhihi. Ya. Dengan dasar itulah ini merupakan satu dalil bahwa Allah tidak akan menerima amal hambanya itu kecuali semata-mata ikhlas karena Allah. Fa idza lam yakun khalisan fala yaqbalu minhu wala sawaba lahu fil akhirah. Dan apabila orang itu beramal tanpa dilandasi dengan ikhlas, maka Allah tidak akan memberikan pahala dan di akhirat pun mereka tidak akan mendapatkan ganjaran. Wa masiruhu ila jahannam, dan nanti Allah akan giring ke neraka jahannam. Wallahu ala wa nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita beramal capek tapi enggak ada pahalanya. Setiap orang kerja secara manusia biasa kayak kita nih, setiap orang kerja pengen dapat gaji. Kan gitu Pak, setiap orang kerja pengen dapat gaji. Yang kagak enak udah kerja capek juga gaji enggak, nauzubillah. Nah, ini aja mudah-mudahan sedikit tapi kita kaji, Allah jadikan bagian ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan segala langkah apa yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah tanamkan keikhlasan dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahu فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمسنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. حق الفاتحة الفاتحة متانا يا الله بالخير وجعلنا يا الله من أهل الخير واختمنا بالخير وإنك ولي كل خير ودافع عبك الضير اللهم اجعل أولادنا ذرياتنا تلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا يا الله أيها من أهل الفقر والجهل والضير نوم بها سبحانك اللهم تحياتك يا سلام الحمد لله رب العالمين. قبل الله تقبل يا كريم.